Katanya ya nih kabar nih dari tim Subuhadi Production ini sudah Waduh. Oshira ini sudah melalang buana nih. Podcastnya itu kayaknya udah terkenal seantero se-BPJ STK nih. Boleh cerita sedikit? Waduh. Boleh cerita sedikit nggak? Tapi menarik nih. Tapi sebelum kita lebih jauh nih ya, duluan mana biji pala sama ngobar Oshira? Selamat datang Gusti Oshira Nur, podcaster handal BP Jam Sosek. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Oci? Sehat Ci? Alhamdulillah sehat walafiat. Petra gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gila. Kayaknya dilihat ceria. Dilihat dari muka Oci kayaknya bahagia sekali nih. Apa nih? Apa yang berita bagus yang mau dibagi? Habis ngapain Oci ini? Kesibukan atau apa mungkin? Enggak. Aku paling kesibukannya biasa aja, kerja, terus melakukan hobi aja, paling melakukan aktivitas-aktivitas biasa. Dan harus selalu bahagia kan? Oke, itu yang aku suka sama Oshira dari zamannya OJT, dari zamannya apa namanya DPK sampai sekarang. Semangatnya masih DPK ya? DPK masih DPK dulu. Namanya ya? Nah, jam sostek banget ya? Ya kan situ juga sama kita. Makanya hal yang menarik dari Oshi ini orang yang selalu semangat aura positifnya selalu tersebar itu ke orang-orang di sekitarnya itu luar biasa menurut. Aduh. Masya Allah. Alhamdulillah dong kalau gitu. Kita mau nanya-nanya nih sama Oshira nih. Katanya ya nih kabar nih dari tim Subuhadi Production ini sudah Oshira ini sudah melalang buana nih. Podcastnya itu kayaknya udah terkenal seantero se-BPJ STK nih. Boleh cerita sedikit nggak? Awal mula kenapa memilih podcast sebagai passionnya Oshi? Oke. Kebetulan karena gini, sebenarnya aku punya passionku sendiri tuh di public speaking sebenarnya. Okay. Jadi emang sebenarnya seneng tampil sih, anaknya banci tampil kali ya. Oke. Terus tadinya pengen punya YouTube channel gitu kan. Terus udah gitu, cuman bingung kok kayaknya emang aku tuh siapa gitu, sok-sok ngevlog gitu kan kok kayaknya nggak aku banget gitu. Terus udah gitu akhirnya coba-coba brainstorming sama temen. Kebetulan waktu itu juga sempat sama Bang Budi Situmorang, orang divisi Depdir KHK gitu. Terus ayo Shi kamu harus bikin bla 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 gitu. Ayo udah akhirnya kepikiran lah. Aku sebenarnya pengen sih Bang bikin podcast karena waktu itu udah punya mic-nya gitu. Cuman nggak ngerti mulainya gimana gitu kan. Terus akhirnya ya udah ayo kita coba aja dulu. Ya udah akhirnya bikin lah waktu itu karena aku awalnya sering dengerin Inspigo. Terus kayak pengen deh punya podcast gitu. Tapi konsepnya gimana tuh agak bingung kan, kayak aduh gimana konsepnya. Terus akhirnya waktu itu juga tercetus ya udah Oshi kan suka ngobrol orangnya, suka ngomong, ya udah konsepnya ngobrol aja. Ya udah jadi tercetus lah ngobrol bareng Oshira gitu. Oke. Makanya muncul ide ngobar ya, kalau nggak salah nama kontennya ya, ngobar ya. Ngobrol bareng Oshira. Oke. Gitu. Apakah bisa dikatakan waktu itu Oshira memulai ide podcast ini atas masukan dari Bang Budi juga, atau emang seperti apa awal mula ide itu keluar gitu? Sebelumnya udah ada, sebelum bareng Bang Budi pun udah tercetus ide gitu. Terus ya itu makanya udah punya mikrofon itu kan, karena sering dengerin gitu. Cuman akhirnya ya itu masalahnya kan kalau cuma niat doang tapi nggak ada actionnya kan nggak akan jadi apa-apa gitu kan. Kayak Petra lah gitu, ide doang tapi akhirnya karena benar-benar dikerjain jadilah Subuhadi Production kan gitu. Yes, itu dia. Aku setuju. Kayaknya kita satu frekuensi ya. Iya dong. Ya punya hobi yang sama, punya tes yang apa gitu tentang dunia public speaking. Tapi menarik nih. Tapi sebelum kita lebih jauh nih ya, duluan mana biji pala sama ngobar Oshira? Ngobar dulu waktu itu. Ngobar dulu ya. Ngobar terus udah gitu akhirnya mungkin karena sibuk masing-masing kan, terus ya udah akhirnya Bang Budi itu bikin juga akhirnya biji pala sama teman-teman kan, sama Indra gitu. Iya. Tapi jujur nih ya, ini hati aku yang bicara nih suara kamu itu public speaking banget gitu, public speaker yang handal banget, suaranya enak banget. Gimana tuh?
Iya, Suara kayak gimana tuh? Aku dengerin podcast kamu tuh. Aku dengerin. Terus kalau masalah apa ibaratnya nanya atau mengulik hidup orang tuh nggak perlu ditanya lagi. Tapi suaranya ini loh, aku kayaknya enak banget kalau didengerin pulang kantor di radio, kalau di Spotify di handphone tuh enak banget itu. Masya Allah, terima kasih loh Petra. Abis ini kamu masuk ke podcast aku ya. Mantap. Bisa gitu ya. Oke, tapi ngomong-ngomong masalah podcast nih ya. Podcast ini kan sebenarnya new media yang saat ini mungkin mulai menjamur nih. Awal-awal mungkin Oshira dulu pasti nggak banyak orang yang tahu podcast. Tapi kalau sekarang itu kayaknya apalagi dengan diadopt seperti Deddy Corbuzier itu kan ya. Podcast ala-ala YouTube. Ditampilkan ala-ala YouTube. Nah, salah satu kan diadop juga sama Subuhadi Production ini. Tapi sejauh yang Osi ibaratnya terus jalankan gitu ya dari awal sampai sekarang itu bagaimana tren podcast itu di Indonesia menurut Osi sendiri? Menurut aku sekarang makin menjamur banget ya. Karena pembuatannya pun lama-lama orang juga makin paham kan, karena mulai banyak podcaster handal yang akhirnya bikin workshop gitu kan. Mereka juga ngajarin gimana cara bikin podcast gitu. Ternyata segampang bahkan kayak dari handphone aja tuh ngerekam terus bisa langsung jadi podcast, bisa masuk Spotify gitu. Jadi alhamdulillah sih menurutku dengan menjamurnya podcast ini, jadi orang-orang tuh punya platform yang selama ini mungkin mereka kayak, aduh gue kayaknya kalau YouTube mungkin agak malu ya kelihatan muka misalnya gitu. Gue cuma pengen suara aja. Gue tapi punya keahlian nih dalam public speaking, tapi gue nggak pengen ada muka. Ya udah podcast lah jalannya gitu. Jadi cukup audio aja gitu sih. Tapi ngomong-ngomong masalah tampil, Osi juga sering tampil di BP Jam Sostek sebagai MC loh. Kayaknya semua yang Osi kerjakan itu kayaknya berbau dengan public speaking gitu loh. Padahal kerjanya nggak ada hubungannya sama public speaking kan? Backgroundnya apa sekarang? Sekarang di bidang apa? Kan sekarang kerjanya di investasi. Investasi langsung, iya. Cocoknya di HML loh, bener. Serius aku mah. Aku melihat seorang Oshira nih cocoknya di HML harusnya atau nggak di SDM yang menghandle suatu project yang projectnya itu based on-nya itu public speaking, itu keren banget sih. Atau nggak learning office, ya? Learning office keren juga tuh. Oh di LRN ya? LRN ya. Tapi mungkin nanti kalau ada yang denger gitu loh, tiba-tiba minta ditarik, nggak bener, nggak boleh, jangan. Tapi yang nonton ini direksi loh, hati-hati loh. Iya ya ampun. Iya. Oke, background kuliah apa sih sebenarnya? Aku pengen lebih. Sastra Inggris masuk ke di investasi itu kayaknya suatu kecelakaan ya atau gimana itu? Ya jadi gini. Jadi waktu pertama kali masuk BPJS Ketenagakerjaan itu aku waktu itu masuk Jam Sostek ya berarti. Jam Sostek itu di sekretarisnya kebetulan dapatnya di divisi pasar modal. Yang mana itu hubungannya dengan Direktorat Investasi kan pada saat itu gitu. Terus udah gitu 4 tahun jadi sekretaris di pasar modal, aku mulai ngerasa bosen gitu loh, Fet. Jadi kayak aduh ngerjain hal yang sama berkali-kali. Terus pada saat itu kebetulan di tahun ketiga aku mulai cari kegiatan yang kayaknya bisa supaya menghilangkan stresku gitu. Aku ikutlah waktu itu ada jadi nama public speaking clubnya tuh Toastmasters gitu. Jadi Jakarta Toastmasters Club. Terus dari situ aku ngerasa kok kayaknya aku mesti keluar dari zona nyaman nih gitu. Kayaknya kalau ngerjain kerjaan sekretaris tuh aku ngerasa udahlah, aku udah tahu kerjaannya kayak gini, aku pengen coba yang lain. Ikutlah job tender waktu itu. Job tender di Depdir Investasi Langsung yang sebenarnya emang gak ada hubungannya. Nggak ada hubungan juga sih sebenarnya ya. Gak ada hubungannya juga. Menurutku itu di luar zona nyaman. Jadi kayaknya menurutku kalau kita mengerjakan sesuatu di luar zona nyaman, kita bisa berkembang, menurutku gitu sih. Itu keren. Tapi beda-beda ya tiap orang. Iya, itu keren. Dan aku setuju. Dan aku termasuk orang yang setuju dengan apa yang kamu sampaikan sih. Kalau kita berada di zona nyaman kita ya itu ya biasa. Tapi saat kita keluar dari zona nyaman kita, melakukan hal yang sedikit berbeda, itu kayaknya sedikit yang lebih baik untuk kita gitu. Luar biasa itu ya. Jadi punya apa ya, kayak mengembangkan sayap aja nggak sih gitu. Iya kayak gua itu bisa lebih luas gitu cakupan cakrawalanya gitu ya. Sedap, bener banget. Cakep nih, bener. Tapi menurutku gitu. Tapi menurut aku kenapa seorang Oshira ini tidak mencoba untuk job tender ke HML waktu itu?
Apa emang belum ada waktu itu buka? Nggak buka juga sih Pak. Oke. Paham. Aku bisa. Semoga nanti yang nonton, semoga Depdir ataupun direksi yang nonton membaca potensi-potensi seorang Oshira, Gusti Oshira Nur. Waduh, coba dicatat loh, nggak gitu ya. Lu mulai podcast tahun berapa? Duluan mana sama Subuhadi Production? Subuhadi itu kapan? 2015. Duluan Subuhadi lah. Iya, aku tapi mah baru 2000 berapa ya? 2019 kok, awal tahun banget. Oh iya, berarti kan awal 2019 duluan itu kalau dibandingkan dengan New Subuhadi. Subuhadi Production kan 2 kali, Bro. Oh gitu. Sih. Yang satu kan gitu. Yang satu kan di hack sama YouTuber Rusia, yang satu lagi kan akhirnya bikin channel baru dengan konsep yang berbeda gitu. Oh gitu. Iya. Ya ampun, gila, luar biasa sih perjuangannya, keren-keren. Iya. Tapi buat aku sih satu sih yang paling penting di hidup aku. Kalian bisa matikan channelku, tapi kalian tidak bisa matikan kreativitasku gitu. Wow, coba nanti dikasih efek-efek tepuk tangan gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong podcast nih, kita balik lagi ke podcast nih ya. Podcast berarti sudah dilakukan dari awal 2019. Total kalau gue lihat udah hampir berapa puluhan gitu ya yang diundang narasumber. Dan gue lihat temanya ringan, santai tapi menarik gitu loh. Ya betul ya, seperti itu yang diangkat dari Oshira. Terus kenapa nggak melebarkan ke podcastnya YouTube gitu? Ini menarik nih soalnya. Sebenarnya sih ada YouTube channelnya juga. Iya. Cuman menurut aku ngedit audio tuh kayak lebih cepet aja dibanding edit video, jadi kadang suka males. Wow, gitu. Sebenarnya tiap kali kita rekaman podcast itu selalu pakai video sih. Nggak pernah nggak pakai itu. Nah selalu itu pakai. Seharusnya kan ya apa ya, kata gue mah ini mah kayak opportunity yang udah langsung dijalankan gitu. Maksudnya bukan mengulang hal yang baru, tapi sudah dilakukan tapi tidak dieksekusi sebenarnya ya. Seperti itu ya. Iya kalau untuk videonya. Tapi sekarang lagi ngedit kok, ngedit videonya untuk beberapa podcast terakhir. Cakep. Ini menarik. Nama channelnya apa? Ngobar Oshira Podcast. Ngobar Oshira Podcast ya. Udah berapa video yang tayang? Kalau videonya tuh paling baru 9 kali apa 10 ya? Gitu. Oke, berarti paling baru segitu. Stok videonya sudah ada berarti ya? Kenapa? Stok videonya sudah ada berarti ya? Udah ada. Jadi emang setiap syuting itu emang videonya di tag ya? Di tag. Cuman itu tadi perkara males ngedit aja. Iya. Balik lagi sih pengen yang praktis. Kalau anak milenial sekarang kan yang praktis aja udah. Ya udah gua kalau audio kan langsung posting spread tanpa edit muka ke kiri kanan kan. Oh iya. Sebenarnya audio juga diedit sih. Audio diedit. Diedit juga tetap, cuman kan maksudnya kalau audio tuh bisa kita akal-akalin lah gitu. Kalau video kan kelihatan banget nih, yang tadi misalkan lagi ngomong apa terus kepotong banget mukanya kan kelihatan, tapi kalau audio kan masih bisa lah. Iya. Bisa disambung-sambungin gitu. Iya, tapi sebenarnya kembali ke males sebenarnya intinya ya, males ngedit video itu aja udah. Kalau bilang nggak bisa ngedit, bisa ngedit itu. Bilang pengen yang praktis, itu ngedit juga audionya. Ya sebenarnya males aja sebenarnya. Males aja sih, kuncinya itu aja sih sebenarnya. Coba tolong jangan diikutin males ini. Ya, itu nggak boleh. Tapi yang menarik juga dari Ngobar ini adalah kenapa nggak pernah mengundang bintang tamu yang hal kaitannya dengan orang-orang cabang. Oh, karena apa? Iya juga ya, bener juga ya. Kenapa nggak kepikiran? Kan banyak cerita-cerita menarik dari orang cabang mungkin sih. Iya, karena gini, ini cari pembenaran ya. Iya, coba cari. Sebelah mana pembenarannya? Jadi kalau dulu awal-awal kan memang sebelum ada COVID ini, aku pasti ketemu langsung. Nggak pernah kayak gini nih, nggak pernah online virtual gini kan. Iya. Terus belakangan barulah pakai virtual gitu. Cuman kebetulan pas setelah udah COVID tuh aku baru mulai lagi. Sebenarnya waktu itu sempat vakum berapa bulan gitu. Ya itu perkara malas ngedit sih. Perkara malas ngedit terus vakum beberapa bulan. Terus abis itu mulai lagi
pas ngobar tuh kayak setahunan gitu, terus diajakin Bang Budi Situmorang tadi itu kayak, ayolah bikin lagi ngobar nih udah setahun gitu. Terus aku jadi kayak semangat lagi kan, oh iya daripada aku bosan karantina, mulai lagi. Cuman ya belum sempet aja, belum kepikiran aja. Karena sebenarnya tujuan aku juga nggak, kalau Vetra kan kayak lebih fokus ke teman-teman BPJS Tenagakerjaan ya gitu. Kalau aku sebenarnya pengennya kayak lebih luas aja sih, siapapun gitu. Karena kan tagline-nya ngobar siapa aja boleh ikut gitu. Iya. Tapi menarik yang eksternal ini yang aku lihat, aku dengar ya, bahwa hal-hal mungkin yang tidak kita dapatkan di institusi, ternyata dari ngobarnya Oshira ini kita dapatkan ilmu yang bermanfaat nih dari bintang tamu Oshira. Ini luar biasa loh menurut aku. Oh alhamdulillah kalau dapat ilmunya gitu. Emang tujuannya kan gitu. Jadi banyak yang aku dengar itu ternyata ya rata-rata berapa persen itu kayaknya lebih besar dari pihak eksternal ya dibandingkan internal ya sih ya. Kayaknya sih iya. Kayaknya masih lebih banyak eksternal sih. Iya. Tapi gimana itu teknisnya? Aku mau tahu dong rahasia dapurnya seorang ngobar Oshira ini ngundang bintang tamu eksternal itu bayar apa enggak sih sebenarnya? Waduh, pertanyaannya ngeri. Enggak, jadi gini, kalau eksternal itu aku lebih memanfaatkan hubungan yang baik. Oke. Hubungan relasi yang baik. Jadi aku dari awal sampai saat ini karena proyeknya masih belum komersil, jadi aku bilang bahwa ini aku belum komersil, jadi nggak ada apa pembayaran gimana mau apa enggak gitu. Paling tapi aku tetap tahu diri sih, maksudnya entah aku nraktir makan atau entah aku ngirimin apalah makanan atau apa, tapi tetap ada rasa terima kasih itu tetap gitu, nggak yang cuman makasih ya selesai gitu, nggak gitu sih. Walaupun belum dalam bentuk uang ya, tapi alhamdulillahnya teman-teman eksternal itu meskipun ada yang baru kenal juga gitu, tapi mereka mau karena mereka tahu aku jelasin bahwa tujuannya ini aku seneng ngebahas ini karena ini menurutku punya faedah yang bisa diambil sama pendengarnya gitu, dan mereka alhamdulillah orang-orang baik yang mau share gitu sih. Mau sharing. Tapi yang kamu lakukan itu sih profesional loh. Maksudnya masa sih? Iya, dong. Serius. Apa tuh kayak gimana maksudnya? Gini, orang yang startup suatu karya, suatu inovasi gitu ya, kadang kan orang takut untuk memulai gitu. Kadang memulai itu dengan hal yang sederhana, internal dulu deh kayak aku gitu kan. Sebelum ke eksternal ya aku kayak ngulik orang yang terdekat aku dulu deh gitu. Internal kita, let's say ya BPJS Sostek. Tapi kamu itu memulainya dengan eksternal dulu gitu loh. Maksudnya lebih banyak eksternalnya dibandingkan internal. Berarti kan itu daya pikir seorang Oshira itu luar biasa gitu. Oh kayaknya gue nggak hanya berdampak untuk institusi kita, tapi gue juga berdampak untuk masyarakat Indonesia gitu loh. Itu luar biasa itu menurut gue. Maksudnya seberani itu dan sudah melakukan hal-hal seperti itu dengan cara yang profesional menurut gue. Bayangkan mengundang bintang tamu eksternal yang tadi kata Oshi, lah gue nggak pernah ngundang bintang tamu eksternal yang gue ajak makan, nggak pernah, karena gue emang sasaran utamanya sebenarnya internal sebenarnya ya. Tapi kan kalau Oshi kan cakupannya luas gitu loh, itu keren banget, parah itu. Ya ampun, terima kasih loh Vetra. Tapi kamu lebih keren karena kamu udah mengundang direksi itu kayak wow gitu. Ya itu juga awalnya ide-ide iseng doang sih. Yang ya makanya aku juga kenapa sampai ke direksi karena iseng-iseng DM di Renstra. Keren. Banyak cerita-cerita. Tapi sekarang kita fokus dulu ke Oshira ya. Nah, iya. Ya, Oshira nih menarik kita ulik di saat kondisi seperti ini. Podcast Oshira itu apakah berjalan stagnan, berjalan maju, atau tidak berjalan sama sekali dengan kondisi wabah seperti ini? Justru dengan adanya karantina di wabah COVID-19 ini, malah aku ngerasa aku lebih produktif gitu. Aku ngerasa lebih enak karena waktunya lebih banyak. Kalau misalkan kayak kemarin-kemarin, kayak kita kerja ke kantor gitu, lebih sering kerja di kantor gitu, aku ngerasa waktuku tersita di kantor gitu. Jadi kalau di rumah, karena mungkin gini, aku anak ekstrovert ya, jadi aku biasa kumpul dengan orang gitu. Jadi ketika aku di rumah tuh aku stres kan, kayak aduh ngapain nih gitu. Dan akhirnya kayak bosen banget gitu, lama-lama menggila kan. Ya udah akhirnya karena bikin mulai produktif lagi dengan ya Allah ini ada kucing. Karena produktif lagi. maaf. Gak apa-apa. Terus karena produktif lagi dengan ngobar ini,
akhirnya aku ngerasa jadi rasa bosan itu jadi hilang sih. Jadi menurutku karantina justru kita harusnya lebih produktif. Lebih produktif. Selama karantina atau selama WFA ataupun kondisi seperti ini, udah berapa podcast yang dibuat Oshira? 6, baru 6 sih. Udah tayang apa belum? 6 apa 7? Udah. Udah dong. Yang paling atas ya itu ya? Iya. 6 teratas lah pokoknya. Itu setelah COVID. Setelah COVID. Gitu. Nggak berencana membahas tentang seluk-beluk COVID atau 19 gitu? Nggak mau? Kemarin kan udah ada yang sama perawat COVID-19. Yang gitu. perawat. Kebetulan. Oh, iya. Jadi judulnya kemarin tuh APD-ku demi kamu gitu. Jadi di situ aku karena kebetulan punya temen yang perawat dan dia memang lulus untuk bisa merawat. Karena ternyata aku juga baru tahu yang merawat pasien COVID-19 tuh nggak sembarangan gitu ternyata. Jadi kayak ada standarisasinya juga gitu, dan ternyata dia salah satu yang bisa merawat pasien COVID-19. Ya udah, jadi aku tertarik ajak ngobrol, dan ternyata dari situ jadi dapat info-info baru juga, kayak gimana sih ternyata yang terjadi di dalam sana tuh kan kita cuma tahu dari media gitu. Iya. Ini dari sudut pandang si perawatnya sendiri gitu. Itu keren itu aku belum dengerin itu. Yang mana sih APD ya? Yang APD. Yang berapa terakhir itu? Dua terakhir. Dua sebelum terakhir. Dua terakhir. Oke, menarik itu. Ini tuh menarik. Tapi aku tetap kayak menyemangati Oshi untuk masuk juga ke YouTube. Aku penasaran nih nanti. Aku pengen tahu juga bintang tamu itu seperti apa, yang di outcam, incamnya itu seperti apa gitu. Seperti apa. Kayaknya menarik juga itu sih. Nanti kayaknya hari ini lagi ngedit kok. Doain ya. Siap. Aku tunggu. Soalnya aku akan menjadi subscriber pertama itu. Subscriber setelah munculnya video itu aku subscribe nanti. Ya. Bener ya? Iya. Siap bener. Ya, sebuah di production jangan lupa di subscribe juga. Coba tolong ya. Udah dong, udah langsung tadi. Baru tadi sih. Iya. Jujur banget ya Allah. Itu dia. Tapi nggak apa-apa sih. Ya, kembali lagi ke ini ya, apa yang Oshira lakukan sebenarnya hal-hal yang menarik sebenarnya, karena di era sekarang ini kan orang lebih cenderungnya itu kan ke dunia teknologi, hal-hal yang berbau media, sedikit-dikit viral itu gampang gitu. Tapi kan tadi di awal Oshi udah bilang, maksudnya gue siapa sih gitu loh, gue ngapain sih bikin vlog? Apakah kalau menurut gue sih kayaknya Oshi nggak kayak semalu itu dah, harusnya lebih pede harusnya. Mau siapa dirimu, mau dari mana asalmu, kayaknya kalau passion itu kayaknya itu nggak menjadi hambatan. Contoh nih ya, sebuah di production aja, bodo amat nonton berapa, bodo amat mau seperti apa, tapi karena gue hobi, ya udah tembak lagi, hubungi lagi, ngobrol lagi seperti apa, nggak apa-apa. Karena karya itu menurut gue bukan karena angka, tapi karena konsisten kita dalam berusaha memberikan yang terbaik gitu loh. Oke. Ih, keren banget. Gila, coba tolong dikasih tepuk tangan ini. Oke. Tapi aku setuju banget sih. Aku setuju banget karena menurutku juga yang manusia itu apa sih yang bisa ditinggalkan gitu. Salah satunya ya karya gitu sih. Jadi ketika nanti umur kita sudah berhenti gitu kan, orang yang bisa dikenang dari kita ya karya kita gitu salah satunya gitu. Meskipun sekarang mungkin yang dengerin cuman ya paling cuma 10, 20 misalnya gitu. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi dalam 2 tahun, 5 tahun ke depan gitu. Mungkin ternyata apa yang kita lakukan sekarang berdampak pada orang banyak gitu. Yes, betul. Karena untuk ibaratnya kalau berdampak hanya misalkan berdampak untuk diri sendiri itu sayang karena ilmu kita. Tapi kalau kita minimal satu orang aja terpengaruhi oleh kita itu luar biasa. Bukan hanya pahala, tapi benar-benar bermanfaat untuk manusia gitu. Betul, dan insya Allah ini akan jadi amal jariah juga kan kalau kayak gini. Betul. Cakep, bener ya sih? Cakep. Oshi kayaknya nanti kita harus collab bareng nanti ya. Iya dong, harus dong. Ya. Kalau misalkan nanti aku main ke pusat, nanti aku cari mana sih Gusti Oshira Nur, aku akan ajakin. Kenapa mesti main, pindah aja. Jangan. Keluarga di sana ya. Iya, jangan dulu. Tapi ngomong-ngomong keluarga nih, nah ini menarik nih, memancing keluarga. Oshira udah nikah apa belum sih? Salah ngomong kan? Apa gimana? Udah nikah apa belum sih? Belum. Oke. Kenapa belum nikah? Doain. Kenapa belum nikah? Biasa kan gitu kan, kalau
wanita yang terlalu oke gitu suka. Enggak bisa emang belum. Enggak. Emang belum aja sih. Tapi sekarang lagi ada rencana sih, bismillah, doain. Calonnya udah ada. Insyaallah. Enggak, calonnya bener nih, calon nyata atau calon hayalan atau enggak? Iya. Serius nih. Calon beneran ada atau? Iya, ada insyaallah. Ya. Bismillah dulu aja, bismillah. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan sih silaturahim kita tetap terjaga ya, Osi ya. Iya benar, itu penting banget menjaga silaturahim menurutku, karena bukan apa-apa kan ngomong dikit? Gak apa-apa, ngomong panjang aja. Enggak. Maksudku gini, kenapa menurutku menjaga silaturahim itu penting? Karena salah satunya tadi kan Petra juga nanya ke aku, kenapa sih kok bisa dapat pihak-pihak eksternal itu, apalagi tadi nggak pakai bayaran lagi kan? Ya salah satunya itu dengan menjaga silaturahim, menjalin relasi, memperbanyak networking kita itu penting juga menurutku, karena dengan kayak gitu pasti nggak gimana ya, setiap orang tuh punya value masing-masing di dirinya kan. Jadi pasti selalu ada hal yang bisa dicuri lah dari dia, entah itu ilmunya atau kerja kerasnya atau cerita hidupnya. Jadi menurutku penting juga menjalin silaturahmi dan memperluas networking gitu. Dan jangan sombong gitu. Iya, keren. Ini suatu tips yang sangat menarik nih dari seorang podcaster handal BP Jam Sostek nih. Waduh, keren banget sih bahasanya. Podcaster handal. Nanti kita akan tunggu lagi karya-karya selanjutnya. Kalau bisa karyanya itu diposting dong di IG, diposting apa sih di IG? Jadi tuh Ngobar Oshira tuh ada IG-nya sendiri. Jadi aku ngepostnya di situ sih. Oh, kayaknya nanti aku belum follow deh. Belum follow. Iya, yang Ngobar kayaknya. Nanti di follow. Oke deh, siap, ini abis ini aku langsung follow dan aku siap. Ya dengerin nanti semua obrolan dari Oshira ini. Ngobar ini kayaknya menarik, dan juga untuk khusus video ini akan aku tampilin link Spotify-nya di deskripsi video ini. Ya. Oke. Mantap. Semoga bermanfaat lah obrolan kita. Siap, terima kasih Oshira atas waktunya, atas sharingnya. Terima kasih juga. Jangan bosan-bosan nanti diundang sebuah di production ya. Oke? Siap. Nanti, ngobrolin macam-macam lagi juga nggak apa-apa. Iya, nanti yang kita obrolan lebih intimate lagi kita ngobrolinnya. Boleh banget. Iya, jangan masalah kerjaan, jangan hanya pusing karena perkantoran, tapi juga kita lebih detail lagi nanti ke hal-hal yang menarik, apalagi kenapa Osi belum nikah, itu penting kita bahas. Oshira, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Ya, makasih Petra. Nanti kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dadah.